Sempat dikhawatirkan oleh beberapa pihak mengenai kondisi skuad Garuda Muda saat terbang ke Cina. Namun Timnas Indonesia U24 berhasil membuktikan diri, yakni dengan meraih kemenangan 2-0 atas Kirgistan pada laga perdana Grup F Asian Games 2022. Hal ini pun sekaligus menciptakan sejarah bagi kedua kesebelasan, karena sebelumnya belum pernah berjumpa di level kelompok umur. Pada pertandingan tadi malam, Timnas Indonesia U24 pun langsung tancap gas pada awal babak pertama. Dua peluang didapat melalui Taufani Muslihuddin pada menit 2 dan Eki Maulana Fikri pada menit ke-6. Indonesia pun akhirnya memecah kebutuhan pada menit ke-58 melalui aksi Ramai Rumaki. Kemudian Kirgistan pun berusaha menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui pemainnya. Namun bola hasil sepakan kaki kiri ke gawang masih bisa diantisipasi oleh Hernando Ari. Justru sebaliknya, Indonesia kian menunjukkan tajinya dengan menambah keunggulan pada menit ke-90+1 melalui Hugo Samir. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, tak ada gol tambahan. Kemenangan ini pun membuat Timnas U24 mengundi peringkat kedua klasemen sementara Grup F dengan nilai 3. Pada babak pertama, Timnas Indonesia versus Kirgistan berlangsung cukup alot. Kedua tim bermain cukup berhati-hati di 45 menit pertama. Baru di babak kedua, Timnas Indonesia mulai bermain ganas. Bahkan di babak kedua ini, Indonesia berhasil membuka keran golnya pada menit ke-58, yakni berawal dari permainan 1-2. Ramai Rumaki akselerasi melewati 3 pemain Kirgistan dan diakhiri dengan sepakan roket tanpa bisa dibendung oleh kiper Kirgistan. Dengan ini, Ramai Rumaki pun mengakhiri puasa golnya untuk Timnas Indonesia, karena ia terakhir mencetak gol untuk Timnas Indonesia 21 bulan lalu, tepatnya pada laga melawan Timor Leste. Sebelum menjalani laga pembuka melawan Kirgistan, keadaan skuad Timnas Indonesia U24 sempat menjadi perbincangan karena dianggap pincang. Meski demikian, Garuda Muda tetap dijagokan, salah satunya oleh media Vietnam. Dalam hal ini mereka menyoroti keberadaan dua pemain keturunan, adalah Hugo Samir asal Brazil dan Josh Brown asal Inggris, yang dianggap mereka berbahaya. Seakan membuktikan diri, Hugo Samir berhasil mencatatkan gol debutnya bersama Timnas Indonesia U24 di laga pertama ini. Ia menggandakan keunggulan Garuda Muda dengan memanfaatkan kesalahan bek Kirgistan. Putra Jackson F. Tiago itu kemudian melepaskan bola mendatar melewati kiper Kirgistan. Skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga laga usai. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini berpendapat tembus perempat final atau babak 8 besar dapat menjadi target realistis bagi Timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games 2022 ini. Kusnaini beranggapan jika bicara medali masih terlalu jauh untuk pasukan Indra Syafri. Persiapan dengan waktu yang singkat menjadi salah satu alasan skuad Garuda Muda bakal menemui jalan terjal untuk melangkah jauh di pentas olahraga Asia. Sementara jika tembus perempat final itu berarti juga menjadi perbaikan pencapaian dibandingkan Asian Games edisi 2018, di mana ketika itu Indonesia hanya tembus pada babak 16 besar saat jadi tuan rumah. Kusnaini pun berharap publik tidak membebani tim asuhan Indra Syafri itu untuk meraih medali di ajang 4 tahunan tersebut. Meski demikian, ia berpendapat apabila Timnas U24 juga perlu motivasi dari para pendukung untuk bisa berbicara banyak di ajang ini. Usai rentetan hasil positif diraih oleh Timnas Indonesia baik kelompok umur maupun senior, membuat media Vietnam Soha menyoroti Timnas Indonesia U24 yang sedang berlaga di Asian Games. Dalam hal ini, Garuda Muda dinilai mengalami banyak kemajuan. Tak hanya itu, Soha bahkan memprediksi Rizky Ridho CS akan bisa menunjukkan taringnya pada gelaran Asian Games 2022 di Cina ini. Apalagi skuad asuhan Indra Syafri dinilai media Vietnam tersebut berada di grup yang lebih mudah dibandingkan dengan musuh bebuyutannya yakni Thailand. Para penggemar sepak bola di seluruh kawasan dengan penuh harap menantikan untuk melihat apakah prediksi optimis dari Soha mengenai kinerja Timnas U24 Indonesia ini akan menjadi kenyataan di lapangan. Polemik ketersediaan pemain untuk agenda Timnas di luar kalender FIFA selalu mewarnai siapapun pelatihnya dan berakibat pincangnya kekuatan dari Timnas Indonesia. Meski demikian, pelatih Timnas U24 Indonesia Indra Syafri tetap mengucapkan terima kasih kepada klub Liga 1 yang telah melepaskan pemainnya tampil di Asian Games 2022 ini. Sebenarnya, ucapan terima kasih Indra Syafri ini pun memang layak untuk disampaikan. Karena klub sebenarnya tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya. Hal tersebut didasari dari status Asian Games 2022 ini yang tidak masuk ke dalam kalender FIFA.
Belum lagi Liga 1 musim ini yang juga masih terus bergulir, sehingga klub membutuhkan pemain-pemain terbaiknya. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius mengaku bangga bahwa pemainnya rutin dipanggil untuk membela tim nasional. Ia pun tak ingin menghalangi hal tersebut karena sebagai orang yang dulunya pesepak bola profesional, Agius tahu betul rasanya bangga saat bermain untuk tim nasional. Tentu pernyataan Agius itu berbeda dengan pelatih dari Persija Jakarta Thomas Doll yang kerap kali tak senang pemainnya terlalu sering dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Memang bukan rahasia lagi bahwa pelatih asal Jerman ini merupakan salah satu pelatih klub Liga 1 yang paling menentang keras pemanggilan pemain ke tim nasional di luar agenda FIFA. Selain Doll, terdapat pula pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares yang juga keras soal pemanggilan pemain di luar kalender FIFA. Tidak pulangnya Sintayong ke Korea Selatan setelah hiruk pikuk menahkodai Garuda di berbagai kelompok umur membuat banyak spekulasi bermunculan. Bahkan ada yang menyebut bahwasanya Sintayong akan membantu Indra Syafri memimpin timnas Indonesia U24 pada ajang Asian Games 2023 di Hangzhou, China. Meski demikian, hal ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun alasan sebenarnya Sintayong tidak pulang ke Korea Selatan juga tidak diketahui secara pasti. Namun disinyalir Sintayong memilih bertahan di tanah air untuk memantau pemain-pemain di Liga 1 musim ini. Sebab seperti yang kita tahu pada Oktober 2023 ini, timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam. Menjelang dimulainya ajang Piala Dunia U17 2023, Ketum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa acara opening ceremony akan berlangsung meriah. Pihak LOC bakal menggelar pembukaan semenarik mungkin untuk mengundang animo pecinta sepak bola kota pahlawan dan sekitarnya. Acara opening ceremony sendiri akan berlangsung selama 12 menit menjelang duel kontra Ekuador. Lebih lanjut, Erick Thohir menilai laga perdana menghadapi Ekuador pun cukup krusial bagi Garuda Asia. Oleh sebab itulah PSSI berharap para pecinta sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia, bisa memenuhi stadion untuk memberikan dukungan di setiap pertandingan timnas U17 Indonesia. Sebab fanatisme mereka dibutuhkan untuk memberi suntikan moral buat punggawa Garuda Asia. Sementara untuk target sendiri, Ketum PSSI mengatakan memasang target secara bertahap untuk tim U17, yang berarti pihaknya memasang target di setiap babak yang sedang diikuti. Ivar Jenner baru saja memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2023. Pemain berusia 19 tahun ini lalu menunjukkan performa apik bersama timnas U23 Indonesia. Nama Ivar Jenner pun bahkan keluar sebagai pemain terbaik pada laga melawan Turkmenistan. Hanya saja performa apik Ivar Jenner ini belum bisa dilanjutkan di Jong FC Utrecht. Hal ini terlihat dari pemain berposisi sebagai gelandang ini baru saja melewatkan 2 laga RC Divisi 2023-2024. Tak diketahui alasan Jong Utrecht menepikan Ivar Jenner, namun mungkin sang pemain diberikan waktu untuk beristirahat setelah berjuang bersama Garuda Muda. Pesepak bola abroad Indonesia Asnawi Mangkualam mendapatkan pertanyaan soal siapa pemain timnas Indonesia yang cocok jadi pelatih. Jawaban yang menggelitik pun diutarakan oleh Asnawi. Dia menyebut hanya Jordi Amatlah yang potensial menjadi pelatih karena sangat kaya akan pengalaman di dunia sepak bola, di mana hal itu dipandang bisa menjadi modal sebagai juru taktik nantinya. Sementara itu untuk pemain lain timnas Indonesia seperti Sadil Ramdhani, Asnawi dengan tegas menepis adanya potensi untuk menjadi pelatih. Bagi Asnawi, Sadil lebih cocok menjadi pelawak. Sadil sendiri diketahui memang kerap menjadi penghibur para pemain timnas Indonesia. Dalam salah satu unggahan Instagram PSSI, dia bahkan percaya diri berjoget ria sambil memegang radio di dalam bus.